Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febri Hamdani, NIM E 2019-1215 dari program studi Perbankan Syariah 5. Di sini saya akan membahas tentang rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjamannya yang telah diterimanya atau yang bisa kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang diterima harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat menarik kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai dan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, as-sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah membeli makanan terhadap orang Yahudi dan ia menjaminkan baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ijtihad. Imam Syafi'i mengatakan, Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadaian atau yang disebut murtahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NIM E 2019-1217. Di sini saya akan menjelaskan rukun dari rahan dan manfaat dari rahan. Sebelum melakukan rahan, kita harus memenuhi rukun-rukunnya dulu. Adapun rukun yang pertama yaitu harus ada akad dan ijab kabul antara orang yang menggadaikan barangnya dan penerima barang. Yang kedua yaitu akid. Akid adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Yang ketiga harus ada barang yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan, dan barang tersebut harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari rahan. Manfaat dari rahan yang pertama, menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Manfaat yang kedua yaitu memberi keamanan bagi segenap nasabah tabungan dan nasabah deposito bahwa dana tidak akan hilang jika nasabah debitur ingkar atau lalai karena ada aset yang dipegang oleh bank atau barang yang digadaikan tadi. Yang ketiga, jika rahan ditetapkan dalam mekanisme penggadaian, maka sudah pasti akan membantu nasabah yang kesulitan pendanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ivanujana, NIM E 2019-1216 dari Prodi Perbankan Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah dari rahan. Prinsip syariah dari rahan sendiri ini ada dua. Yang pertama yaitu rahan ikor. Rahan ikor itu merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya, Fatim memiliki hutang kepada Dita sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas hutang tersebut, Fatim menyerahkan BPKB mobilnya kepada Dita secara rahan ikor. Walaupun BPKB mobilnya ada di Dita, mobil tersebut masih digunakan Fatim untuk keperluan sehari-harinya. Jadi yang berpindah itu hanyalah kepemilikan atas mobil yang dimaksud. Yang kedua yaitu rahan hiasi. Bentuk rahan hiasi ini sangat mirip dengan konsep gadai dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikor. Kalau rahan ikor kan hanya menyerahkan kepemilikannya. Kalau rahan hiasi ini barangnya dikuasai oleh kreditur. Contohnya, Putri sudah merencanakan untuk memasukkan anaknya ke universitas yang bermutu pada tahun ajaran ini. Namun, anaknya diterima dalam jalur khusus. Jalur khusus ini uang pangkalnya sebesar 30 juta. Sedangkan uang yang dimiliki Putri hanya 20 juta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Putri mendatangi Pegadaian Syariah untuk menggadaikan emas yang dia miliki. Emas tersebut seberat 50 gram. Pada pegadaian tersebut, Putri berhak mendapatkan uang sebesar 10 juta.
Oleh Bank Syariah dibuatkan akad qorad untuk memberikan uang tunai kepada putri dan selanjutnya dilanjutkan dengan rahan hiazi, yaitu rahan untuk menyimpan emas tersebut pada penitipan bank tersebut, sekaligus untuk asuransi dan untuk meminta ujrah atau uang jasa dari penitipan tersebut. Apabila bank tersebut memberikan ujrah kepada putri sebesar 3.500 sehari, maka apabila putri berhutang selama 1 bulan atau 30 hari, putri harus membayar uang penitipan tersebut sebesar 3.500 dikali 30 hari atau 105.000 kan. Jadi pada saat pembayaran, putri harus membayar sebesar 10 juta ditambah 105.000. Jadi 10 juta 105.000. Kalau putri belum bisa melunasi dalam 1 bulan, misalnya 2 bulan, putri harus membayar uang ujrah tersebut 3.500 dikali 2 bulan atau 60 hari. Nah, demikian juga apabila putri sudah melunasi dalam waktu seminggu, jadi 3.500 dikali 7 hari atau 1 minggu. Nah, jadi kan prinsip pokok dari rahan sendiri itu yang pertama yaitu kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Yang kedua, kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wan prestasi atau pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang atau tebusan. Pada saat itu, penerima gadai berhak menjual barang yang digadaikan tersebut berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Yang ketiga, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas izin penerima gadai. Penerima gadai itu berkewajiban menanggung biaya penitipan atau penyimpanan atau ujrah dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.